yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Reno Kuswandari. Nah, dengan judul tesis strategi pengelolaan ekowisata berkelanjutan di Umbul Brintik, Kabupaten Klaten, kajian kualitas air dan partisipasi masyarakat di bawah bimbingan Prof. Arif Budiarso dan Pak Dr. Yana Lukman. Mohon izin disampaikan bahwa yang bersangkutan ini sudah pada tahap akhir dari studinya di semester berapa, Mbak? 8 ya? 8. Dan untuk ujian ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah presentasi dari mahasiswa, kemudian sesi kedua adalah ujian, dan sesi ketiga adalah penetapan. Pak Reno sudah siap? Sudah ya? Mau nggak mau harus siap soalnya. Ya, silakan Mbak Reno untuk bisa mempresentasikan, karena ini naskahnya cukup tebal. Jadi saya harap nanti Mbak Reno bisa menyelesaikan presentasinya dalam waktu 15 menit. Dipersilahkan. Mohon izin, Prof. Arduti, Pak Prof. Arif, Pak Yanuar, dan Pak Fuad, selamat pagi. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan di Umbul Brintik, Kabupaten Klaten, Kajian Kualitas Air dan Partisipasi Masyarakat. Untuk penelitian saya ini dilatar belakangi dengan tren pariwisata yang saat ini tengah menjadi salah satu alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara global. Dan secara khusus bahwa pariwisata ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi masyarakat pedesaan, di mana masyarakat pedesaan ini biasanya memanfaatkan sumber daya alam sebagai objek wisata dan menjadi sumber mata pencaharian alternatif. Nah, Kabupaten Klaten sendiri ini merupakan salah satu daerah yang cukup mengandalkan sumber daya alamnya berupa sumber mata air untuk dijadikan sebagai daerah pariwisata, di mana Kabupaten Klaten juga dijuluki sebagai kota 1001 umbul. Salah satu umbul yang cukup terkenal di Kabupaten Klaten adalah Umbul Brintik, di mana Umbul Brintik adalah kolam mata air alami yang letaknya di kaki Gunung Merapi dan telah dikelola oleh BUMDes sejak tahun 2017. Nah, sejak pengelolaan oleh BUMDes ini telah banyak mengalami berbagai peningkatan, baik peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, hingga jumlah pengunjung di Umbul Brintik sendiri juga telah mengalami peningkatan per tahunnya. Selain itu, Umbul Brintik juga dilengkapi dengan berbagai mineral alami yang mendukung kegiatan terapi di sana, di mana ada kandungan kalsium, selenium, natrium, kalium, silikon, dan seng yang cukup mendukung untuk kegiatan terapi di Umbul Brintik sendiri. Kemudian, dengan keunggulan berupa kualitas air yang baik dan tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan wisata, kesehatan, atau wellness tourism di Umbul Brintik ini tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat maupun bagi desa, namun juga membawa dampak negatif yang muncul sebagai ancaman keberlanjutan di Umbul Brintik. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kualitas air Umbul Brintik saat ini berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi. Kemudian, yang kedua, bagaimana potensi partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata berkelanjutan di Umbul Brintik. Dan yang ketiga, bagaimana strategi pengelolaan ekowisata berkelanjutan di Umbul Brintik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, tujuan penelitian antara lain, yang pertama, menganalisis kualitas air Umbul Brintik berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi, berdasarkan baku mutu, hygiene, dan sanitasi pada Permenkes nomor 2 tahun 2023. Kemudian yang kedua, menganalisis potensi partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan dan pengelolaan ekowisata di Umbul Brintik. Dan yang ketiga adalah merumuskan strategi yang tepat dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan di Umbul Brintik. Adapun batasan penelitian dalam penelitian saya antara lain yang pertama, penelitian ini dilakukan di Umbul Brintik, Kabupaten Klaten, dan pengambilan sampel ini dilakukan di kolam utama atau kolam terapi sebagai tempat paling banyak aktivitas terapi dilakukan atau aktivitas kegiatan wisata dilakukan. Yang kedua adalah responden kuesioner adalah masyarakat sekitar Umbul Brintik, dan yang keempat adalah informan wawancara adalah anggota BUMDes Sumber Makmur serta masyarakat sekitar Umbul Brintik. Berikut adalah beberapa
penelitian terdahulu yang mendukung penelitian saya. Yang pertama ada dari Leloteri et al. Dengan judul Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Hutan Lindung Gunung Sirimau, Kota Ambon. Yang kedua, penelitian dari Banyu Biru et al. Dengan judul Triple Bottom Line Implementation of Sustainable Tourism for Branding Perception in Tourism Village. Dan yang ketiga, Abbas et al. Dengan judul Analysis of Water Quality Change in Tourist Attraction to Reduce Ecological Destruction Perspective on Science and Environmental Theology. Masih terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memang belum saya masukkan di sini karena melihat dari waktu yang presentasi yang ada. Kemudian berikut adalah kajian pustaka yang saya gunakan. Yang pertama ada pariwisata, kemudian pariwisata berkelanjutan, kemudian lingkungan hidup dan relevansinya terhadap pariwisata berkelanjutan, kemudian ada teori triple bottom line, kualitas air dalam ekowisata, participatory culture, kemudian ada strategi pengelolaan ekowisata, dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat pengelolaan ekowisata menurut Cohen dan UPOV 1980. Nah, berikut ini adalah lokasi penelitian umbul berintik, di mana umbul berintik yang ada pada gambar ini merupakan tangkapan dari satelit tahun Google Earth tahun 2025, di mana titik merah merupakan tempat atau kolam utama untuk pengambilan sampel air. Kemudian untuk metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode mixed method atau metode penelitian campuran dengan desain sequential explanatory, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengetahui fenomena yang terjadi dalam penelitian secara komprehensif. Nah, pendekatan kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis kualitas air umbul berintik berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi yang parameternya mengacu pada Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Nah, hasil dari pengujian parameter fisika, kimia, dan biologi kemudian akan dibandingkan dengan baku mutu air untuk keperluan hygiene dan sanitasi menggunakan metode SNORED. Lalu selanjutnya hasil pengujian juga dianalisis menggunakan metode Water Quality Index untuk mengetahui secara keseluruhan kualitas air di umbul berintik. Kemudian pendekatan kuantitatif juga digunakan untuk menganalisis potensi partisipasi masyarakat menurut 4 tahapan partisipasi UPOV dan Cohen, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi, di mana 4 tahapan ini disebarkan menggunakan kuesioner kepada masyarakat sekitar umbul berintik. Nah, hasil kuesioner ini nanti akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, kemudian untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada masing-masing tahapan, lalu untuk melihat secara keseluruhan bagaimana partisipasi masyarakat di umbul berintik itu dihitung menggunakan rumus Community Participation Index. Lalu pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat motivasi, bentuk keterlibatan, dan persepsi masyarakat terhadap pengembangan dan pengelolaan ekowisata di umbul berintik. Nah, untuk mengetahui variabel ini dilakukan menggunakan wawancara yang mendalam dengan Direktur BUMDes, anggota BUMDes sumber makmur, serta pedagang dan terapis. Hasil wawancara kemudian nantinya akan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk memahami motivasi, bentuk keterlibatan, dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan ekowisata di umbul berintik. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan kuantitatif. Ini digunakan untuk merumuskan strategi pengelolaan ekowisata berkelanjutan di umbul berintik dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu melihat bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada di umbul berintik, kemudian mendistribusikannya kepada dalam faktor internal maupun eksternal untuk mendukung perumusan strategi pengelolaan yang ada di umbul berintik. Nah, umbul berintik kemudian berikut adalah hasil penelitian, di mana umbul berintik ini adalah kolam pemandian mata air alami terbuka yang letaknya di kaki Gunung Merapi. Secara administratif terletak di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebun Narom,
Kabupaten Klaten. Nah, menurut penelitian dari Priyono dan Mulyono tahun 2024, mata air yang ada di Umbul Brintik ini bertipe depression spring dengan debit air sekitar 40 liter per detik. Kemudian sumber air pada Umbul Brintik ini muncul dari dasar kolam dengan struktur kolam dasar berupa berpasir dan berkerikil. Kemudian selama pengembangannya, Umbul Brintik ini telah dikelola oleh BUMDes sejak tahun 2017 dan telah ditetapkan sebagai umbul terapi oleh pemerintah Kabupaten Klaten juga sejak tahun 2017 dan telah banyak pengembangan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan wisata di sana, meliputi perluasan area parkir, kemudian adanya tiket retribusi, gazebo, kamar mandi atau kamar bilas, kemudian ada warung makan, kemudian ada UMKM, penyewaan tikar, pelampung, dan loker, serta di beberapa kolam juga sudah dilengkapi dengan informasi mengenai kedalaman kolam, serta telah disediakan tempat sampah di beberapa titik, meskipun dalam hal ini tempat sampah masih jadi satu, jadi belum berdasarkan sampah organik maupun anorganik. Kemudian hasil pengujian kualitas air di Umbul Brintik ini terlihat bahwa terdapat beberapa fluktuasi pengambilan fluktuasi parameter seperti suhu, TDS, kekeruhan, pH, dan nitrat pada waktu pengambilan per hari maupun per jam pengambilan sampel, di mana suhu Umbul Brintik, air Umbul Brintik itu berkisar di antara 24 hingga 25,8 derajat Celcius dengan perubahan suhu yang naik pada siang hari, kemudian mulai turun lagi pada sore hari. Hal ini kemungkinan mungkin dipengaruhi oleh hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh aktivitas wisatawan serta suhu udara yang ada di Umbul Brintik itu sendiri. Kemudian total dissolved solid. Total dissolved solid pada hasil pengujian itu mengalami peningkatan juga pada siang hari atau pada pukul 9 yang kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan suhu serta pengadukan yang ada di kolam sehingga pelarutan mineral itu terjadi lebih cepat. Kemudian kekeruhan juga terjadi peningkatan pada siang hari. Nah, untuk kekeruhan sendiri itu dipengaruhi oleh aktivitas pengunjung, serta karena dasar kolam Umbul Brintik ini merupakan berpasir dan berkerikil, itu memungkinkan untuk adanya pengadukan yang membuat pasir dan kerikil ini menjadi meningkatkan kekeruhan di kolam itu sendiri. Kemudian untuk pH di Umbul Brintik ini mengalami peningkatan juga pada siang hari. Untuk pH sendiri juga dipengaruhi oleh suhu di Umbul Brintik. Kemudian untuk nitrat sendiri mengalami fluktuasi yang tidak terlalu jauh, masih dalam kisaran 4,2 hingga 4,17 hingga 4,24. Nah, untuk melihat bagaimana kesesuaian hasil pengujian air Umbul Brintik dengan baku mutu keperluan higien dan sanitasi menurut Permenkes nomor 2 tahun 2023, diketahui bahwa seluruh parameter fisika, kimia, dan biologi yang ada di Umbul Brintik ini masih memenuhi standar baku mutu tersebut, sehingga nilai skor menurut hasil nilai Storet adalah 0 dan menyatakan bahwa air Umbul Brintik berada pada kategori mutu yang baik dan karena seluruh parameter berada di bawah baku mutu. Kemudian untuk melihat kualitas air Umbul Brintik secara keseluruhan, maka peneliti menggunakan beberapa perwakilan dari masing-masing parameter, yaitu TDS dan kekeruhan untuk mewakili parameter fisika, pH, nitrat dan nitrit, serta Fe untuk mewakili parameter kimia, dan koliform untuk mewakili parameter biologi, di mana berdasarkan hasil
perhitungan atau analisis water quality index itu diketahui bahwa nilai kualitas air Umbul Bintik adalah 8,4 dan menempatkan kualitas air Umbul Bintik sebagai kolam utama, menempatkan kualitas air Umbul Bintik dalam kategori sangat baik atau excellent. Kemudian untuk mendukung kegiatan terapi di Umbul Bintik ini juga diketahui memiliki mineral seperti kalsium, magnesium, dan silikat yang bisa mendukung untuk kegiatan terapi di Umbul Bintik. Kemudian tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat menurut Cohen dan UPOV ini tingkat partisipasi masyarakat di sekitar Umbul Bintik itu masih dalam kategori cukup kuat berdasarkan perhitungan Community Participation Index yang merujuk pada penelitian Abed Stadik et al. Tahun 2025 dengan nilai 79%. Namun apabila dideskripsikan secara masing-masing, memang tahap perencanaan ini lebih rendah dibanding tahap-tahap yang lain seperti pelaksanaan pengambilan manfaat dan evaluasi, karena dalam tahap perencanaan masyarakat Umbul Bintik ini masih belum terlibat secara keseluruhan untuk mengambil atau menentukan keputusan atau ikut terlibat dalam menentukan keputusan pengelolaan Umbul Bintik, karena sekali lagi bahwa Umbul Bintik secara 100% masih dipegang oleh BUMDes. Selain itu, dalam tahap perencanaan ini, apabila masyarakat itu ingin memberikan usulan atau ide, itu masih secara struktural atau diwakilkan, ide-ide disampaikan kepada perwakilan, kemudian baru perwakilan seperti RT maupun RW menyampaikan kepada BUMDes itu sendiri. Namun secara keseluruhan bahwa partisipasi masyarakat ini memiliki modal yang kuat untuk dikembangkan ke dalam ke dalam pengembangan pengelolaan ekowisata di Umbul Bintik sendiri. Kemudian bagaimana kesesuaian Umbul Bintik dengan prinsip ekowisata? Yang pertama, konservasi lingkungan. Nah, untuk konservasi lingkungan ini Umbul Bintik memang memiliki modal yang kuat secara ekologis, terutama ditunjukkan oleh hasil pengujian kualitas air yang kualitas airnya sangat baik atau bagus. Namun dalam pengelolaannya sendiri, Umbul Bintik ini masih didominasi dengan pendekatan teknis operasional dan belum didukung oleh prosedur baku tertulis terkait konservasi. Kemudian prinsip partisipasi masyarakat lokal. Nah, untuk prinsip partisipasi masyarakat lokal, Umbul Bintik terlibat secara aktif, terutama pada tahap pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi kegiatan. Namun, untuk tingkat partisipasi memang pada tahap perencanaan itu masih relatif rendah dan perlu ditingkatkan untuk bisa lebih meningkatkan partisipasi secara keseluruhan masyarakat di sekitar Umbul Bintik. Kemudian pada prinsip pendidikan dan kesadaran lingkungan. Secara terkhusus memang belum terdapat program edukasi konservasi yang terstruktur bagi pengunjung. Namun secara tidak langsung baik pengelola yaitu BUMDes, pedagang maupun pelaku usaha yang ada di Umbul Bintik ini sudah sering memaparkan atau memberitahu kepada pengunjung bahwa memang di Umbul Bintik ini kualitas airnya sudah baik dan sudah bagus. Nah, secara tidak langsung pemaparan seperti itu bisa menjadi modal dasar bagi pengelola untuk memberikan edukasi bagi masyarakat atau bagi pengunjung untuk bisa menjaga kualitas Umbul Bintik dengan contohnya tidak membuang sampah sembarangan, kemudian untuk tidak menggunakan deterjen atau sabun di area kolam dan sebagainya. Kemudian untuk pemberdayaan ekonomi lokal secara umum aktivitas Umbul Bintik telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat sekitar, baik melalui UMKM, warung, jasa terapi, penyewaan loker penyimpanan serta homestay yang seluruhnya dikelola oleh warga. Selain itu,
pemberdayaan ekonomi lokal ini juga didukung oleh penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, di mana 70% masyarakat Umbul Brintik 70% masyarakat Umbul Brintik menggantungkan perekonomiannya terhadap kegiatan pariwisata yang ada di Umbul Brintik. Kemudian, potensi pengembangan ekowisata berdasarkan triple bottom line. Yang pertama, menurut dimensi planet. Nah, menurut dimensi planet, kualitas air yang baik yang ada di Umbul Brintik ini menjadi kekuatan utama dalam mendukung ekowisata berbasis konservasi yang ada di Umbul Brintik. Kemudian, dimensi people atau masyarakat, di mana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Umbul Brintik ini relatif tinggi, namun memang perlu diperluas lagi pada tahap perencanaan. Kemudian dimensi profit atau ekonomi, di mana aktivitas wisata telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dan memiliki potensi untuk terus berkembang melalui diversifikasi produk dan layanan. Nah, kemudian dari analisis air maupun partisipasi masyarakat, kemudian dirumuskan faktor internal dan eksternal menggunakan analisis SWOT dan didapatkan beberapa indikator. Yang pertama seperti faktor internal, yaitu dari kekuatan dan kelemahan, di mana kekuatan paling tinggi yang ada di Umbul Brintik adalah kualitas airnya yang sangat jernih dan memiliki aliran yang stabil dengan skor yaitu 0,56. Sedangkan untuk kelemahan, yakni tertinggi, itu berada pada partisipasi masyarakat yang masih belum merata pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pengelolaan Umbul Brintik. Sedangkan untuk faktor eksternal, di mana peluang tertinggi yaitu pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata berkelanjutan. Kemudian untuk ancaman, itu memiliki nilai paling tinggi berada pada indikator resiko penurunan kualitas air akibat kunjungan yang tinggi, yang juga diketahui bahwa setiap tahunnya terdapat peningkatan pengunjung di Umbul Brintik. Nah, berdasarkan masing-masing bobot skor dari masing-masing faktor internal dan eksternal ini, kemudian dihitung untuk memperoleh nilai kuadran dan berdasarkan perhitungan faktor internal dan eksternal yang ada di Umbul Brintik itu, strategi pengelolaan ekowisata di Umbul Brintik masuk ke dalam kuadran 1 atau kuadran yang strong, dan dirumuskan beberapa strategi pengelolaan di Umbul Brintik. Yang pertama adalah penguatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Nah, upaya pemberdayaan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, antara lain dengan pelatihan ekowisata, kemudian pelatihan pelayanan wisata, serta pengelolaan usaha pendukung pariwisata yang melibatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga akademik, dan NGO lingkungan. Kemudian, strategi prioritas yang kedua adalah pengelolaan berbasis konservasi air, di mana perlu adanya penyusunan SOP pengelolaan lingkungan secara tertulis, sehingga pengelolaan itu akan lebih secara sistematis dan terukur. Selain itu, pemantauan kualitas air secara berkala, serta pengendalian daya dukung kawasan wisata. Kemudian, strategi prioritas yang ketiga adalah pengembangan infrastruktur dan fasilitas ramah lingkungan. Pengembangan infrastruktur meliputi penyediaan jalur akses wisata yang tertata, kemudian papan informasi dan sinergi edukatif, sistem pengelolaan sampah yang terpadu dengan memisahkan anorganik maupun organik, serta penataan area UMKM yang terorganisir sesuai prinsip ekowisata. Kemudian strategi prioritas yang keempat ada edukasi dan kesadaran lingkungan bagi masyarakat dan wisatawan, di mana program edukasi dapat dilakukan melalui penyediaan media informasi dan sinergi edukatif di kawasan wisata, kampanye perilaku lingkungan, serta pelatihan bagi pelaku UMKM, pengelola, dan petugas kebersihan. Dan strategi prioritas yang kelima adalah pemasaran dan promosi keberlanjutan berbasis wellness tourism, di mana pemasaran Umbul Brintik sebagai umbul terapi ini dapat dilakukan melalui media digital dengan konten visual edukatif, kemudian kolaborasi dengan influencer kesehatan, serta partisipasi dalam jejaring dan agenda promosi pariwisata. Nah, kesimpulan dari penelitian yang telah saya lakukan, yang pertama adalah di mana kualitas air Umbul Brintik berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2023 sudah memenuhi dan kondisinya sangat baik, serta dapat memenuhi untuk
air dalam keperluan hygiene dan sanitasi, serta untuk pariwisata. Yang kedua, partisipasi masyarakat ini menunjukkan potensi yang kuat dalam pengelolaan ekowisata, terutama pada tahap pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi, meskipun memiliki nilai yang sedikit rendah pada tahap perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah strategi pengelolaan ekowisata Umbul Bintik ini mengarah pada strategi agresif atau growth strategy berdasarkan analisis SWOT. Sekian presentasi dari saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Reno ya. Jadi presentasinya cukup lengkap, cuma penyampaiannya agak terlalu lama. Enggak apa-apa. Silahkan minum dulu kalau mau minum. Sudah siap? Ya. Demikian tadi presentasi dari mahasiswa, kemudian kita masuk sesi kedua, yaitu sesi ujian. Untuk kesempatan pertama, kami persilahkan Profesor Dr. Hartuti Purnaweni. Monggo dipersilahkan, Bu Hartuti. Matur nuwun sangat Pak Fuad. Ini izin saya tidak on cam ya, karena ini menggunakan jaringan yang terbatas. Nah, baik, jadi selamat ya pertama-tama kepada Mbak Reno yang sudah ujian hari ini, walaupun sempat berhenti agak lama, tapi di bagian-bagian akhir kemudian ngebut dan ternyata bisa menghasilkan tesis yang bagus ya. Nah, Mbak Reno, terkait dengan masukan saya ketika kemarin ya, Mbak Reno, saya meminta supaya ditambahkan tinjauan pustaka, itu tambahkan tentang lingkungan. Nah, lingkungan itu apa Mbak Reno? Untuk lingkungan sendiri itu menyangkut elemen biotik, abiotik, dan culture, Ibu. Jadi lingkungan terdiri dari ya, lingkungan hidup, tapi definisinya apa? Definisinya lingkungan hidup adalah, ini kan katanya Mbak Reno mau jadi sarjana utama ya di Magister Ilmu Lingkungan. Nah, ilmu lingkungan itu apa Mbak? Atau lingkungan hidup itu apa definisinya? Halo? Pak, sudah terdengar? Halo, ya? Yeah. Halo Ibu? Ya. Yeah. Oh ya, untuk lingkungan sendiri ini adalah keseluruhan benda dan kondisi, termasuk manusia dan perilakunya, yang terdapat dalam satu ruang dan saling mempengaruhi, Ibu. Itu baca atau hafal? Atau Membaca paham? dan hafal, Bu. Jangan membaca, mau sekarang nggak usah membaca. Coba sampaikan, misalnya ada temannya tanya, Reno kamu kuliahnya di apa? Di Magister Ilmu Lingkungan. Oh kamu udah sarjana ya? Sarjana utama kan S2. Lingkungan itu apa no? Nah coba kamu jawabnya gimana? Untuk lingkungan sendiri itu Cara pakai lingkungan itu sendiri. Enggak, ini ketika kamu bercakap-cakap aja dengan temanmu. Temanmu tanya, Reno kamu kuliah di apa? Magister Ilmu Lingkungan. Lingkungan itu apa toh? Nah gimana caramu menjelaskan? Lingkungan adalah sebuah ruang yang di dalamnya adalah ada interaksi antara interaksi yang saling mempengaruhi, baik itu dari manusianya maupun apa? Ya. Halo? Ya, Bu. Ya, gimana? Coba diulangi. Lingkungan adalah sebuah kondisi, sebuah ruang yang di dalamnya ada benda, kemudian ada makhluk hidup yang yang setiap perilakunya dapat saling mempengaruhi. Ya, sebetulnya belum pas ya, maksudnya belum komprehensif gitu. Reno coba nanti membaca definisi tentang lingkungan hidup itu yang ada lengkap itu ada di mana ya Mbak?
definisi halaman. bisa dijadikan sebagai acuan. Jangan halaman, saya nggak bawa tesismu hari ini karena saya Oh, nguji iya. presentasi 2, jadi saya nggak bisa bawa semua, tanganku nggak cukup. Tapi bahwa misalnya sekarang menjelaskan aja, Mbak Reno menjelaskan apa itu gimana? Ya, ada di mana? Ada di mana itu kalau misalnya lingkungan hidup itu definisinya ada di mana? Definisi lingkungan hidup yang kemudian bisa diacu oleh semua orang itu ada di mana ya? Undang-undangnya ada nggak? Undang-undang lingkungan hidup itu ada nggak? Ini dengar suara saya didengar nggak ya? Halo? Dengar Ibu. Ya, ada nggak undang-undang tentang lingkungan hidup itu ada apa enggak? Ada. Kalau undang-undang tentang lingkungan hidup itu ada di PP. Kok PP? Undang-undang kok PP ini? Undang-undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang berapa? 32 Tahun 2009. Tentang tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tapi saya nggak mau Reno membaca. Jadi ini nanti nilai saya masih saya gantung. Nanti malam atau besok saya akan uji Reno lagi khusus terkait dengan lingkungan ya. Oh ya. Lingkungan hidup. Karena ini benteng terakhir ya, ini tahap terakhir sebelum Reno kami lepas ke masyarakat sebagai seorang sarjana utama ilmu lingkungan gitu. Jadi supaya nanti Reno khusus yang tentang lingkungan, ilmu lingkungan, unsurnya itu nanti ketemu saya lagi ya Reno. Ada ekstra ya dengan saya ya. Karena saya kan nunggu Reno, saya nggak mau kalau Reno membaca-baca gitu, nggak mau. Saya maunya Reno harus paham gitu, ya. Oke. Ya. Ini sekarang ini terkait dengan umbul berintik ya. Ini pertama-tama saya mau lihat PPT-mu ya. PPT-mu tuh sudah cukup bagus, lengkap, tapi masih cenderung ke PPW, the power of words gitu. Jadi masih too many words, terlalu banyak kata-kata, supaya dikurangi ya. Misalnya gini, itu di kesimpulan yang gampang. Kesimpulan yang pertama, kualitas air umbul berintik terbukti berada dalam kondisi masih sangat baik. Itu kan bisa dikurangi. Misalnya kualitas air umbul berintik terbukti masih sangat baik gitu. Kan nggak usah berada dalam kondisi itu, kan nggak usah ada, kan bisa di skip gitu. Sebetulnya maknanya sama, bahwa misalnya ketika menulis kualitas air umbul berintik terbukti masih sangat baik. Nah, itu kualitasnya berapa? Nah, itu kan sudah bisa, nggak usah ditambahi kata-kata berada dalam kondisi. Nah, itu berlaku untuk semua PPT-mu ya, Reno ya. Ya, ini kan sebetulnya topikmu ini sangat menarik ya, sangat bagus. Saya dengan teman-teman SMA, itu ada teman SMA saya yang dokter di Klaten, itu dia pegiat ini untuk mengembangkan umbul berintik. Jadi kami teman-temannya itu diminta bantu, itu ada pot-pot tanaman apa macam-macam itu dulu iuran itu. Kemudian kami bikin webinar dan lain sebagainya karena dia itu sangat berkeinginan, dia menjalin hubungan ya dengan dinas pariwisata, kemudian dengan rumah sakit Panti Rapih ya di Jogja yang sudah mengembangkan wellness tourism ya, wellness tourism, jadi pariwisata kesehatan gitu ya, pariwisata terkait kesehatan. Nah, menurutmu misalnya ini karena wellness tourism ini sekarang sudah mulai berkembang di mana-mana ya, dan menurutmu kan juga umbul berintik ini mempunyai potensi yang besar karena kualitas airnya. Nah, kemudian kalau wellness tourism kira-kira kalau dikembangkan di umbul berintik itu bisa nggak ya menurutmu? Bisa Ibu, karena berdasarkan hasil wawancara juga bahwa untuk saat ini memang BUMDes itu tengah merencanakan untuk mengembangkan lebih kuat lagi atau lebih memfasilitasi pengunjung dengan wellness tourism, yaitu contohnya dengan
ingin mengadakan paket wisata di mana nanti akan ada homestay bagi pengunjung yang akan melakukan terapi. Apabila terapi itu diperlukan lebih dari 1 hari atau 2 hari. Kemudian dari BUMDes sendiri juga ingin mengembangkan kafe tradisional, kafe jamu di area Umbul Brintik, Ibu. Namun memang masih mengkaji hingga saat ini supaya tidak nantinya ke depannya bisa berjalan dengan baik dan tidak berhenti begitu saja ketika pada saat pengembangannya. Kafe jamu itu kira-kira operasional nggak? Pengunjung yang datang tiap hari sekitar berapa toh? Kalau berdasarkan informasi itu rata-rata untuk hari biasa itu hingga 300 orang per hari. Namun di hari libur atau weekend itu bisa bisa sampai mencapai 2.000. Nah, iya kan banyak banget gitu. Kalau sebetulnya mau dikembangkan jadi wellness tourism itu kan sangat memenuhi syarat ya itu sebetulnya. Iya kan? Iya, Nggak ada konfirmasi. iya, Ibu. Saya melihatmu mengangguk atau menggeleng yo. Kan ini online toh. Nah, berarti itu ada potensi ya, potensi untuk wellness tourism. Nah, kalau melihat dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan yang menurutmu masih rendah, kira-kira gimana kaitannya dengan partisipasi? Itu memang dalam tahap perencanaan itu rendah karena masyarakat merasa bahwa untuk saat ini pengelolaan dari BUMDes sendiri itu sudah baik dan bagus, terutama seperti pengelolaan untuk pembersihan kolam, kemudian penataan lahan parkir dan sebagainya itu kan masih bagus, Ibu. Jadi masyarakat itu lebih bergantung kepada Terbantu pada apa? Terbantu pada apa? masih bergantung dengan keputusan BUMDes, Ibu. Jadi ketika BUMDes melakukan dengan pemerintah desa, kemudian mendapatkan keputusan atau membentuk keputusan, nah itu masyarakat masih mengikuti keputusan-keputusan dari BUMDes itu sendiri. Nah, kalau masyarakat itu ingin memberikan ide dan saran kepada BUMDes, nah itu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasannya masyarakat ini menyampaikannya kepada perwakilan dari desa. Kalau dari penuturan masyarakat itu sendiri itu adalah menyampaikannya ke RT RW, Ibu. Nah, baru RT RW nanti itu akan berdiskusi dengan BUMDes, forum BUMDes atau menyampaikan apa aspirasi dari masyarakat itu ke BUMDes. Kemudian BUMDes ketika BUMDes telah menentukan keputusannya, nah itu BUMDes juga akan mengembalikan informasi tersebut kepada RT RW, lalu dari RT RW disalurkan kepada masyarakat. Nah, hal ini juga terlihat dari bagaimana BUMDes ini membuat struktur penyewaan warung di Umbul Brintik, Ibu, di mana BUMDes ini menyampaikan ke RW untuk penyewaan warung. Lalu nanti dari RW ini akan menyampaikan ke masyarakat siapa yang mau menyewa warung di Umbul Brintik secara bergilir. Kemudian yang mau menyewa nanti akan didaftar oleh RW dan disampaikan juga ke BUMDes, seperti itu. Sekarang warungnya itu ada berapa ya yang disewakan tuh? Ada berapa potok? Ada berapa plong? Warungnya itu sekitar UMKM itu total 30, Ibu. Banyak ya. Itu punyanya BUMDes semua? Ya, itu disediakan di plot-plot oleh BUMDes. Dan itu yang boleh menyewa juga hanya masyarakat sekitar Umbul Brintik saja. Namun memang ada perbedaan
harga sewa. Apabila warung kecil itu sekitar 20.000 per bulan, dan untuk warung yang besar itu 60.000 per bulan. Oke, jadi BUMDes lumayan ya dapat mendapatkan dana sewa dari lapak-lapak UMKM itu ya. Iya, Ya. J, Pak Fuad, waktu saya kembalikan ini kemudian kepada Prof. Arief dan Pak Dr. Yanuar. Mohon maaf saya hanya bisa join online. Terima kasih atas kesempatannya. Waktu saya berikan kepada bapak-bapak sekalian. Atur nuwun. Oke, atur nuwun Prof. Hartuti. Demikian tadi untuk ujian dengan Prof. Hartuti. Sepertinya Prof. Hartuti masih menghendaki ada ujian tersendiri ya. Nanti segera dibuat janji dengan Prof. Hartuti untuk kapan melaksanakan ujian yang akan ujian yang secara khusus untuk Ya, lingkungan aja. mohon izin Prof. Hartuti, Prof. Arief dan Pak Yanuar saya melanjutkan diskusinya. Sudah banyak disampaikan oleh Prof. Hartuti. Jadi memang tugasnya kami itu adalah menjaga agar Mbak Reno tidak lepas ya dari rel yang sudah kita tetapkan ya. Jadi ilmu lingkungan itu harus dipegang teguh sehingga nanti Prof. Hartuti akan secara khusus menguji kompetensi Anda tentang keilmuan ilmu lingkungan. Dari saya ini Mbak, kalau melihat judulnya kan strategi pengelolaan ekowisata berkelanjutan di Umbul Brintik ya. Khususnya Anda mengkaji dua aspek yaitu kualitas air dan partisipasi masyarakat. Nah, berkelanjutan di sini adalah dalam arti bahwa terutama untuk kualitas air dan partisipasi ini juga harus tetap dikelola agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Saya ambil contoh misalnya. Jadi kalau melihat data kunjungan di Umbul Brintik ya, trennya kan dari tahun ke tahun naik terus itu. Ya hanya berapa itu 40.000 di tahun 2020 sampai tahun 2024. Tentunya dengan meningkatnya kunjungan akan memberikan dampak pada kualitas sumber daya. Dalam hal ini adalah air ya. Nah, bagaimana dari pengelola ini menjaga agar jumlah kunjungan yang meningkat ini tidak tidak menyebabkan penurunan kualitas air. Silakan, Mbak. baik. Untuk bagaimana pengelola itu menjaga kualitas air itu sendiri, Pak, sebenarnya secara tertulis itu masih belum ada pengelolaan secara konservasi airnya masih belum ada. Cuman memang untuk lingkungannya sendiri itu pengelola berusaha sebaik mungkin untuk menjaga suasana Umbul itu tetap teduh, dalam artian di sekeliling dari jalan di sekitar Umbul Brintik itu memang diprogramkan untuk penanaman pohon, kemudian pembersihan kolam juga itu secara rutin seminggu sekali, meskipun masih menggunakan bahan kimia dan sedang mengkaji untuk mencari bahan alternatif lain yang lebih ramah lingkungan. Kemudian untuk Direktur BUMDes yang saat ini itu juga tengah berupaya untuk mengarahkan pengolahannya secara ekowisata berkelanjutan seperti itu, Pak. Namun masih BUMDes itu juga masih terus berusaha untuk mengkaji supaya antara pengunjung yang datang dengan kondisi yang ada di Umbul Brintik itu tetap stabil. Karena ketika saya bertanya apakah ada pembatasan Pak pengunjung, BUMDes menjelaskan bahwa belum ada pembatasan pengunjung. Jadi untuk saat ini memang pengunjung itu tidak dibatasi, dan untuk menjaga aktivitas pengunjung hanya baru diberikan seperti papan larangan seperti itu, Pak. Selain itu untuk lingkungan seperti sampah dan sebagainya itu ada pengolahan yang sampah ini masih jadi satu. Ketika sampah kumpul itu juga hanya dipindahkan, Pak. Jadi belum
belum dipisahkan dan belum dikelola secara berkelanjutan juga. Suara Pak Fuad ya, keluar. Ya, jadi banyak objek wisata itu yang sudah melakukan pembatasan pengunjung untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas wisata. Contoh misalnya, yang skala internasional ya, di Gunung Everest ya, Mount Everest itu untuk bisa naik ke Mount Everest itu tidak bisa serta-merta kita daftar terus naik, enggak. Jadi mereka menerapkan kuota. Nah, kuota ini diperoleh dari mana? Ya harusnya ada kajian tentang bagaimana daya dukung, daya tampung lingkungan yang ada di Umbul Brintik. Itu penting, Mbak. Jadi mungkin Anda bisa menyarankan untuk bisa melakukan kajian terkait dengan daya dukung, daya tampung lingkungan. Nah, siapa yang harus melakukan? Ya tentunya bukan BUMDes, tapi ya harus akademisi. Mungkin bisa datang ke LPPM-nya UGM atau LPPM-nya UNS ya yang dekat dengan situ. Kemudian sampaikan saja bahwa kegiatan wisata ini perlu dukungan dari perguruan tinggi. Nanti kan mereka juga punya program pengabdian pada masyarakat, program penelitian. Jadi nanti itu bisa dipakai sebagai landasan ilmiah untuk menentukan seberapa sih daya dukung fisik kawasannya, berapa jumlah pengunjung yang bisa ditolerir maksimal setiap harinya. Kalau dilihat tadi berapa kalau hari Minggu? Kalau hari Minggu itu sekitar 2.000, Nah, Pak. 2000 itu kan banyak banget. Itu kan sangat berhubungan dengan nanti luasan kawasan. Iya. Saya nggak tahu luasan Umbul Brintik berapa. Kayak 1 hektar nggak ada mesti. Nah, tentunya semakin kecil kawasan wisata, semakin kecil daya dukungnya. Kalau itu nanti di jumlah kunjungan melampaui daya dukung kawasannya, ya tentunya dampak negatifnya akan sangat cepat terasanya. Jadi mungkin terjadi penurunan kualitas air, penurunan tanah, bahkan timbulan sampah yang berpotensi mencemari di kawasan tersebut. Jadi itu ya nanti bisa dimasukkan ke SARA. Juga, Pak, Ya. kalau untuk saat ini pengelola di Umbul Brintik sendiri memang secara umum itu memang masih belum aktif, Pak, untuk mencari bekerja sama dengan vendor-vendor lain. Cuman ke depannya itu berencana untuk mencari vendor-vendor lain, contohnya seperti untuk melihat pemantauan kualitas air supaya bisa berkelanjutan atau tersistematis. Kemudian juga sudah saya jelaskan bahwa sedang mengkaji bahan untuk bisa membersihkan kolam juga, Pak, seperti itu. Ya. Iya. Nah, iya. Pak. Ya, betul, Pak. Iya. Nah, itu dari pengawas kemarin juga menjelaskan bahwa sebenarnya dahulu Umbul Brintik ini memiliki ikan-ikan kecil, Pak. Cuman karena terlalu sering dibersihkan menggunakan klorin, nah itu memang untuk saat ini ikannya jadi tidak ada. BUMDes, tidak ada produk. Nah, menurut saya, menurut Mbak Rino, apakah tidak akan terjadi potensi gesekan ya ke depannya itu dari para kelompok di situ ya? Mungkin dari pedagang warung tadi, parkir, kemudian pengelolanya sendiri, itu apakah tidak akan ada potensi muncul timbulnya konflik secara horizontal? Nah, bagaimana mengantisipasinya? Mungkin saat ini kan baru mulai aktivitas saja baru saja ya. Jadi perebutan
kepentingan ekonomi itu masih belum terlalu terasa. Nanti ke depannya mesti kan banyak tuh berapa contoh seperti di Gua Pindul itu kan juga sampai terjadi sampai ke pengadilan bahkan ya. Nah silakan Mbak, tanggapannya gimana? Baik, Pak. Untuk konflik sosial dengan masyarakat sekitar itu memang ada kekhawatiran Pak, karena dari BUMDes sendiri juga menjelaskan bahwa terkadang terdapat beberapa perbedaan pendapat dengan masyarakat sekitar. Nah, dari pihak masyarakat juga, masyarakat sekitar juga itu ada kekhawatiran dalam arti apakah bisa yang misalkan yang berjualan seperti itu ya Pak, pedagang, karena saya mewawancari pedagang, apakah bisa untuk terus berjualan di Umbul Bintik di situ, karena bagaimanapun Umbul Bintik menjadi sumber ekonomi mereka. Nah, dalam hal ini sebenarnya BUMDes itu telah melakukan sistem rolling Pak, untuk di wilayah warung itu sendiri. Itu melakukan rolling. Itu maksudnya gimana? Rolling itu seperti Jualnya. jadi diberikan giliran. BUMDes memberikan kewenangan ke RW untuk menyampaikan ke masyarakat siapa yang mau berjualan, kemudian terdapat batasan waktu, lalu kemudian nanti setelah batasan waktu itu sudah selesai, akan digantikan siapa yang mau menggantikan, seperti itu Pak. Nah, selain itu, BUMDes ini juga kerap memanggil tenaga harian lepas. Tenaga harian lepas itu digunakan atau dipanggil ketika Umbul Bintik mengalami puncak wisata, dan semua yang ada baik tenaga harian lepas maupun pengelola warung, kemudian terapis, kemudian bahkan BUMDes sendiri itu kan berasal dari warga sekitar dan tidak mau mengambil dari pihak atau warga dari luar Umbul Bintik Pak. Kemudian BUMDes juga berencana untuk membuat paket wisata. Nah, paket wisata ini ada paket wisata homestay, Pak. Jadi misalkan memang perlu dari rumah sakit terdekat menyarankan untuk terapi di Umbul Bintik 10 hari. Nah, BUMDes akan memberikan fasilitas berupa homestay. Homestay ini juga disediakan atau diambil dari warga sekitar juga, Pak. Jadi BUMDes berusaha untuk meminimalkan konflik-konflik dengan masyarakat, yaitu dengan melibatkan masyarakat itu sendiri untuk kegiatan wisata di Umbul Bintik itu, Pak. Dua aspek yang sudah nyata terlihat. Yang pertama adalah partisipasi dan pendapatan. Nah, bagaimana Mbak Reno bisa memberikan konsep pengelolaan wisata yang berbasis pada konservasi dan edukasi? Artinya gini, bagaimana konservasi itu dilakukan, baik terhadap sumber daya air maupun sumber daya alam di sekitarnya, ya, berupa tanaman atau vegetasi. Dan juga bagaimana mengedukasi pengunjung. Ya, silakan. Baik, yang pertama Pak, menurut saya memang perlu adanya pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan kepada setidaknya BUMDes terlebih dahulu, supaya BUMDes nanti bisa menyampaikan ke masyarakat terhadap bagaimana pengelolaan yang benar, bagaimana pengelolaan yang baik, bagaimana pengelolaan yang berbasis konservasi, supaya Umbul Bintik ini juga bisa berkelanjutan. Karena memang pada dasarnya masyarakat di Umbul Bintik itu Pak yang memanfaatkan ekonomi itu sadar bahwa ketika nantinya air yang ada di Umbul Bintik itu sudah berkurang atau tidak lagi berkhasiat, itu maka pendapatan mereka juga akan menurun. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengedukasi pengelolanya terlebih dahulu, memberikan wawasan mengenai ekowisata itu seperti apa, konservasi itu seperti apa. Kemudian menjalin kerjasama terhadap akademisi, kemudian terhadap sekolah di Klaten kan ada beberapa sekolah kesehatan, mungkin bisa menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah kesehatan untuk meningkatkan pelayanan seperti itu Pak. Kemudian setelah itu juga aktif untuk mengikuti seminar-seminar dengan narasumber yang tepat
supaya ilmu yang didapat dan diperoleh itu bisa diterapkan di Hulu Dintik dengan baik. Baik, terima kasih Mbak Rina atas penjelasannya. Dari saya cukup, kemudian kami persilakan Bapak Dr. Yanuar Lukman. Silakan Pak Yanuar. Oke, baik. Mbak Reno. Ya Pak. Gimana rasanya? Nervous sekali. Iya, kelihatan sekali. Padahal udah ditemenin Pak Fuad di sini. Iya kan? Ada ditemenin sama Sekprodi. Mbak Reno, ada beberapa hal yang memang apa ya, harus diketahui ya soal soal kompetensi lulusan gitu ya. Tadi Prof. Hatuti menanyakan beberapa hal yang basic sekali, dan itulah yang sebenarnya yang memang biasa dipelajari oleh siapapun sebenarnya kepada Prof. Hatuti. Kalau saya sebagai pembimbingmu, coba Pak Reno perhatikan kembali di bagian saran, ya, bagian saran. Di PPT ada bagian saran nggak? Tidak, saya hilangkan Pak. Oke, baik, ya, nggak apa-apa. Ini ya, saya coba buka saranmu, ya. Saran, jadi intinya saranmu itu belum aplikatif, ya. Karena tesis itu bukan hanya soal penelitian selanjutnya, tetapi justru apa sih kemanfaatan dari tesismu itu. Jadi tesisnya Mbak Reno itu kalau nanti dibaca oleh orang, oleh pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak itu akan mendapatkan insight baru, ya, mendapatkan inspirasi gitu. Misalnya, ya, saran yang poin kedua soal partisipasi masyarakat. Ini kayaknya kan bagian saya ini ya. Nah, partisipasi masyarakat itu ini masih normatif, Mbak Reno. Ya, kajian partisipasi masyarakat perlu dikembangkan, tidak hanya tingkat dan tahapan partisipasi, juga pada kualitas partisipasi. Yang seperti apa yang Mbak Reno sarankan kepada pada publik lah, kepada pembaca nantinya, pembaca tesis, ya. Khususnya dalam pengambilan keputusan untuk memahami sejauh mana partisipasi yang bersifat eksklusif. Jadi saya rasa ini normatif aja, dan sebagai peneliti, sebagai yang nantinya Anda lulusan S2 Magister Ilmu Lingkungan, saya harap Mbak Reno coba untuk menuliskan itu lebih praktis, lebih jadi gini, Mbak Reno ini nulisnya tuh main aman aja, jadi permukaan aja gitu. Tapi Anda sebagai ilmuwan itu harus tegas. Ini loh saran saya, partisipasi perlu dikembangkan dengan apa misalnya. Nah tentunya dengan apanya itu kembali lagi ke temuan penelitianmu. Temuan penelitianmu apa? Ya, misalnya menunjukkan potensi yang kuat, terutama bla 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 dan sebagainya. Namun keterlibatan dalam perencanaan evaluasi perlu diperkuat melalui pelatihan. Nah, rumusan simpulan itu justru sebenarnya rumusan dari saran. Saranmu ini malah jadi kabur gitu. Jadi itu ya. Jadi kan kalau kita bicara saran itu kan bisa berimplikasi secara akademik,
secara sosial atau secara kemanfaatannya. Misalnya Anda bisa aja memberikan saran, misalnya perlu dibikin peraturan apa. Tadi Pak Fuad kan juga membicarakan itu kan soal pembatasan kunjungan supaya environment yang ada di sana itu tetap sustain, terjaga. Karena kan ternyata penggunaan klorin itu dipakai di situ. Yang dulu-dulunya umbul-umbul itu nggak pakai klorin nggak ada masalah. Karena ada klorin itu yang menjadi apa ya? Menjadi nature-nya umbul itu menjadi berkurang. Gitu. Ya, itu Baik, Mbak Pak. Reno. Pak. Nggak usah nervous. Kan ada Pak Fuad, ada saya, ada Pak Arief. Pak Arief ini kan apa namanya keren, cukup keren. Baik Pak Fuad, dari saya cukup sekian, matur suwun. Oke, terima kasih Pak Januar. Itu nervousnya karena tak tunggu nih ya Pak Januar. Oh gitu, masih tunggu ini jadi nervous. Malah jadi nervous sampai. Oke, matur nuwun Pak Januar sebagai pembimbing juga sudah memberikan masukan. Oke. Terakhir nih kami suwun Prof. Arief Budiarjo. Silakan Prof. Arief. Halo, Prof. Arief. Ya, silakan Prof. Arief. Monggo Prof. Arief. Sepertinya mungkin ada acara yang lain ini. Oke. Pak Has mungkin bisa di calling. Tak minta Pak As untuk menghubungi. Oke. Pak Reno kenapa? Ya, Pak. Ya, kemarin sempat sakit. Jadi 2 hari lalu baru pas sakit. Jadi nggak fokus. Ya, nggak apa-apa. Publikasimu gimana? Publikasi kemarin saya sudah revisi. Kemudian sudah di approve. Ya, tinggal bayar. Tinggal bayar. Di mana? Di CPES. CPES. Oke. Iya. Wah, ini Tempat Prof. Pak Arief nih. Marcel. Monggo, silakan Prof. Arief. Terakhir dari bimbing 1, silakan. Nun, buat akhirnya ya Mbak, setelah sekian lama. Selamat ya. Ya, Pak. Bilangnya Terima terlalu kasih. lama. Ya. Mbak, kelihatannya kan kemarin pas ketemu saya itu saya ada beberapa masukan yang terkaitan ya, terkait apa namanya, terkait concern yang di apa namanya, apakah ini nanti bisa diaplikasikan ke umbul-umbul yang lain, misalkan gitu ya, Mbak. Ya, iya betul, Pak. Terus kemudian apa sebenarnya uniqueness-nya di sini ini gitu ya. Nah, saya minta itu aja Mbak, apa namanya yang kaitannya dengan tesis ini, apa sih sebenarnya uniqueness dari tesis ini sehingga umbul berintik ini layak untuk dijadikan sebuah kajian. Itu Mbak. Dijawab, Mbak. Ya, baik. Baik, Prof. Arief. Ya. Ya Mbak, apa Mbak jawabannya? Jadi begini, Prof. Kenapa umbul berintik dijadikan lokasi atau tempat penelitian tesis? Yang pertama, menurut portal
Jateng, portal Jateng ketika melihat umbul yang terkenal di Jateng. Nah, umbul brintik ini menjadi salah satu umbul yang terkenal di Jawa Tengah. Kemudian klaim dari pengelola umbul brintik itu sendiri, kemudian klaim dari masyarakat, bahkan beberapa rumah sakit di daerah Klaten seperti Rumah Sakit Soeraji Tirtonegoro yang terdekat dengan daerah Klaten itu menyarankan pasien-pasien yang memiliki sakit seperti saraf terjepit, kemudian sakit mengenai tulang dan sendi itu untuk berterapi di umbul brintik. Seperti itu. Nah, kemudian melihat dari penelitian-penelitian terdahulu, memang belum ada kajian yang lebih mendalam mengenai sebenarnya kenapa umbul brintik ini menjadi tujuan saran bagi beberapa orang yang memiliki penyakit tulang dan sendi. Apa sebenarnya kualitas air yang ada di sana? Kenapa menjadi saran bagi bagi rumah sakit, bagi orang-orang untuk melakukan terapi di sana? Padahal di sekitar situ juga banyak umbul-umbul yang terbuka, yang juga berasal dari mata air. Cuman memang umbul brintik ini menjadi saran bagi rumah sakit. Selain itu, dengan antusiasme masyarakat yang tinggi, terhadap kualitas airnya dengan tingginya bagaimana bisa kita dampak dari umbul brintik itu sendiri. Seperti itu. Ya, kelihatannya walaupun sudah penelitian di situ, kelihatannya jawabannya masih belum mantap ya. Saya Kalau yakin. ditanya Prof. Arif dekan. Ya, ditekan apa? Memang saya nggak pernah marah kok. Ya, ya wis gitu ya. Nanti selamat, semoga nanti ini tesisnya selesai, nanti syukur-syukur bisa di-sharing ke pengelola umbul brintik itu supaya mereka dapat insight kajiannya seperti ini, mungkin masukan buat mereka kalau mereka mau pengembangan supaya lebih bermanfaat gitu ya. Nah, saya kira itu aja Mbak Reno, ya, Mbak Nuwun, saya kembalikan ke Pak Fuad, Pak Fuad. Oke, terima kasih Prof. Arif. Jadi untuk sesi diskusi, saya kira cukup Mbak. Kita belum bisa memberikan keputusan karena Prof. Hartuti belum bisa, masih akan melakukan ujian tambahan. Namun nanti Prof. Arif dan Pak Yanuar bisa mengirimkan nilainya, nggih. Nanti kita tunggu nilai dari Prof. Hartuti. Demikian untuk ujian ini. Terima kasih Prof. Arif, Pak Dr. Yanuar, dan Prof. Hartuti sudah meninggalkan tim kayaknya. Selamat Mbak Reno, sementara Anda dinyatakan lulus ya. Sementara loh, nanti kalau Bu Hartuti nilainya jelek nggak lulus ya nggak tahu saya. Kayaknya harus ngulang lagi kalau begitu ujiannya. Demikian, terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Arif. Iya, Pak Fuad, Pak Yanuar. Iya Pak. Ya, enggak.